Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita menganalisis tingkat kerusakan pada sebuah bangunan. Bapak Ibu operator, tentunya kita ketahui dalam sebuah sekolah ada tanah. Tentunya di dalam tanah itu atau di tanah itu pasti akan ada bangunan. Ya. Di dalam bangunan pasti akan ada ruangan. Di sanalah kita akan dituntut untuk menghitung atau menganalisa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sebuah bangunan maupun ruang yang ada di sekolah kita. Tentunya kenapa kita harus menghitung kerusakan-kerusakan yang ada di sekolah kita? Tentunya ada permasalahan, ya. Terusnya ada faktor. Selanjutnya ada rekomendasi. Walaupun kita ketahui bersama dalam sebuah satuan pendidikan itu atau sekolah itu ada khusus bagian sarana, tetapi endingnya atau ujung-ujungnya semuanya tetap bermuara ke Dapodik. Oke, dasar hukumnya, dasar hukum tentu ada dasar hukumnya, tentu ini langsung dari kementerian, ya. Kondisi data Sapras. Selanjutnya penilaian kerusakan. Definisi kerusakan itu ada kerusakan ringan, kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Selanjutnya kerusakan sedang dan kerusakan berat tentunya. Ilustrasi komponen sekolah atau ilustrasi komponen bangunan yang ada di sekolah kita. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya ya, apa itu plat, apa itu balok, apa itu kolom, di mana tempatnya, di mana posisinya, bagaimana bentuknya, ya. Kenapa operator banyak yang bingung tentang itu ya? Karena memang bukan jurusannya ya, bukan jurusannya. Walaupun memang ada sebagian yang sudah tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang tidak tahu juga atau yang belum paham juga tentang nama-nama yang bersangkutan dengan bangunan ya. Oke ya. Di sini ada pelat, ada balok, ada kolom, pondasi, dan atap. Yang merah ini, Bapak Ibu semuanya, yang merah ini ada itu masuk dalam kategori komponen bangunan. Bangunan ya, bukan komponen ruang. Ya. Jadi ruang dan bangunan itu berbeda. Di dalam bangunan pasti ada ruang. Ya, ada ruang pasti akan ada bangunan. Selanjutnya D, dinding. Dinding ini adalah termasuk dalam ruangan. Ya, kaca, kusen, pintu, itu ruangan. Plafon, ruangan, lantai, utilitas, dan lain sebagainya itu masuk dalam komponen ruang. Alur penilaian kerusakan. Ya, yang pertama ketika kita ingin menilai kerusakan, tentunya kita yang pertama harus mengecek kondisi ya. Mengecek pondasi. Pondasi. Kenapa kita harus mengecek pondasi? Karena ketika pondasinya sudah rusak, maka itu akan saling bertautan dengan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Karena letak posisi pondasi itu terletak yang paling bawah sebuah bangunan dan itu harus kokoh. Ketika pondasi itu sudah rusak parah atau patah atau tidak bisa lagi digunakan, otomatis bangunan itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Ya, selanjutnya pondasi ini, pondasi. Pondasi adalah komponen struktur utama terletak di bagian bawah yang berfungsi penopang suatu massa bangunan. Ya, di sini kita mencoba ya untuk mengukur, menganalisa kerusakan pondasi yang ada di satuan pendidikan kita. Tentunya ada penilaian atau deskripsi penilaian atau ada kategori penilaian. Yang pertama tentunya rusak sangat ringan ya. Rusak sangat ringan. Deskripsi kerusakannya adalah penurunan merata pada seluruh struktur bangunan ya. Nilainya 0,2 dan klasifikasi 1. Jadi ini angka-angkanya, deskripsinya sudah ada, sudah ditentukan langsung oleh kementerian ya.
Jadi kita tidak bisa mengarang bebas. Pondasi ini rusak. Oh, kita masukkan angkanya sekian. Jadi tidak bisa ya. Jadi semuanya sudah ada kategorinya dan sudah ada deskripsinya dan sudah ada nilainya, tentunya sudah ada klasifikasinya. Tidak bisa kita mengarang bebas lagi. Oke, selanjutnya ada rusak berat atau rusak sangat berat. Ya, ini rusak sangat berat, fondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak tentunya. Kalau fondasi patah, otomatis struktur yang di atas akan menjadi rusak. Nah, itu sudah fatal. Ini contoh-contoh fondasi turun merata ya. Turun merata. Ini turun tidak merata. Lantai naik turun karena fondasinya tidak stabil di bawah, mungkin sudah patah atau miring. Tanah longsor, bangunan miring. Oke, kolom. Kolom kalau dalam bahasa pertukangan kampung atau tempat saya itu sepertinya tiang ya. Tapi kalau dalam bahasa teknik sipilnya sepertinya kolom ya. Untuk menghitung kolom atau menghitung kerusakan tiang, tentunya ada kategori-kategori dan deskripsi yang telah ditentukan. Tentunya nilai dan klasifikasi juga sudah ditentukan. Ada rusak berat dari yang pertama, rusak ringan dari yang pertama sampai rusak berat, serta angka-angka yang sudah ditentukan oleh pihak kementerian. Jadi kita tidak bisa mengarang indah lagi, karena sudah ada angka-angkanya yang telah ditentukan. Ini contoh, rusak ringan. Ya, mungkin retaknya kecil atau retak rambut. Sementara retak besar, ini sudah dalam kategori rusak berat. Ini juga, coba kita lihat, ini tulangnya nampak atau besinya nampak, itu masuk dalam kategori yang mana? Nah, ini selimut beton gembur, beberapa tulangan terlihat ya. Ini contohnya, ini terlihat, ini tulangannya terlihat. Ini masuk dalam kategori rusak sedang 0,6. Oke, tulangan terlihat kolom melengkung ya. Tulangan itu sama dengan besi ya, besi angker. Ini contoh. Contoh perhitungan persentase kerusakan kolom. Bapak Ibu coba kita lihat kolom. Kolom tadi adalah sama dengan tiang. Di sini ada 9 kolom ya, berarti K1 sampai K9. K1 tambah K4, K7 ini apa? K1 itu adalah masuk dalam kategori kolom yang kita hitung atau kolom yang rusak. Merah K1, K1 rusak berat, K4 rusak sedang, K7 rusak sedang. Oke, kita masukin dalam rumus atau rumus perhitungannya. 0,8 dari mana? Karena dia rusak berat. Coba kita lihat di sini. Nah, rusak berat berarti 0,8. Sementara rusak sedang itu berapa? Rusak sedang itu 0,6. Jadi sudah ada angkanya. Ya, jadi kita tidak bisa mengarang indah lagi. Kita harus mengikuti pedoman-pedoman yang sudah dibuat. Ya, ini untuk menghitung kerusakan kolom. Nah, ya. Kita jumlahkan, kita kali dan kita bagi, maka sini akan dapat 22% kerusakan sebuah bangunan itu. Ya. Selanjutnya balok sama balok. Balok kalau dalam bahasa kampung saya itu namanya slope ya. Slope itu di atas. Ada juga slope yang di bawah ya. Sama, ada rusak sangat ringan dan tentunya rusak sangat berat ya. Tuh, ini slope-nya. Slope-nya sudah nampak tulang-tulangnya. Ini masuk dalam kategori yang mana? Coba kita cek. Ya, balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat. Ini berarti besi beton korosi ini masuk dalam kategori rusak berat ya. Balok patah ini masuk kategori sangat berat. Nilainya 1, klasifikasinya 5. Ingat, Bapak Ibu operator semuanya, sudah ada angka-angka yang telah ditentukan. Kita tidak bisa mengarang indah lagi.
Oke, nah ini contoh perhitungan balok ya. Yang merah inilah rusak berat B1. B1. Ya. Coba kita lihat 0,8. 0,8 berarti rusak berat. Ini baloknya melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat. Oke. B4. B4 yang mana? B4 yang kuning. B4 nilainya 0,6. Dari mana dapatnya 0,6? Dari balok melendut, lebar retak lebih kurang 1,1 mm, retak meluas pada beberapa tempat, itu rusak sedang ya. Oke, plat lantai sama, hitungannya sama, atap sama. Nah, contoh dinding. Oke, sudah. Plafon. Jadi semuanya sudah ada perhitungan dan angka-angkanya. Kita tinggal mengikutinya saja. Dan sudah ada rumusnya tersendiri. Jadi kita tinggal menghitung, masukkan angka, kita hitung berdasarkan rumus yang telah disediakan. Jadi kita tidak bisa mengarang indah lagi ya. Jadi kita harus membiasakan mengikuti yang telah ditentukan oleh pihak kementerian, agar data-data yang kita input di dapur itu real ya, real, sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada. Oke, selanjutnya, ini contoh perhitungan. Bapak Ibu operator semuanya ya, ada hal yang harus kita ketahui ya. Dalam sebuah bangunan ada ruang ya, ada ruang. Tentunya form perhitungan ini adalah yang telah disediakan oleh kementerian ya, dari PUPR ya. Form ini adalah penilaian kerusakan sesuai dengan form PUPR. Jadi mereka yang buat. Jadi kita operator bukan hanya jago IT, kita juga harus bisa masuk ke dalam teknik sipil ya, perhitungan. Tentunya dengan catatan sudah ada angka-angka atau rumus-rumus yang telah disiapkan oleh pihak Kementerian PUPR ya. Contoh poin 1 sampai 3 ya. Poin 1 sampai 3 ini kita inputkan dalam komponen kerusakan bangunan dalam Dapodik. Ini ada dalam form bangunan ya, form bangunan dalam Dapodik. Contoh kita lihat di Dapodik kita, mana itu form bangunan? Bapak Ibu semuanya, tanah ya. Ini tanah sekolah kita ya. Dalam lingkungan tanah itu atau di atas tanah itu tentu ada bangunan. Ini bangunannya. Contoh bangunan 1. Kita lihat kondisinya. Nah, ya. Klasifikasi kerusakan. Ada kerusakan semuanya, Bapak Ibu tinggal milih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ya, kerusakan pondasinya berapa persen? Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kolom kerusakan, kerusakan balok, dan kerusakan plat lantai. Ya, kerusakan atap juga sudah ada klasifikasi yang telah ditentukan. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitung presentasinya? Ini adalah form kerusakan bangunan. Hanya ada 3 poin tadi ya. Yaitu selanjutnya adalah kita lihat ke poin 4 ya. Ada plafon, dinding, lantai, utilitas, dan finishing. Di form ini ya, untuk menu-menu ini kita inputkan ke dalam komponen kerusakan ruang dalam dapur ya, ruang. Jadi yang 3 poin ini tadi atau 3 nama ini, fondasi, struktur, atap, itu kita inputkan ke dalam bangunan ya, di menu Dapodik. Sementara plafon, dinding, lantai, utilitas, finishing ya, 4 sampai 8 kita inputkan ke dalam komponen kerusakan ruang dalam Dapodik. Di mana? Coba kita cek. Oke, kalau di Dapodik, dalam sebuah bangunan tadi tentu ada ruang ya. Contoh kita ambil ruang kelas 1. Cek kondisinya.
Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada kolom-kolom kerusakan atau presentase kerusakan yang harus kita inputkan. Dari mana? Dari perhitungan yang kita hitung tadi. Dari sini tadi ya. Dari sini tadi kita hitung ya. Contoh, ini plafon, kita menghitung kerusakan plafon. Ada rusak ringan, rusak berat, ini ya. Semuanya sudah ada ya. Sama halnya dengan di dapodik sini ya. Ini adalah form kerusakan ruang. Jadi harus bisa membedakannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke ya, ini ilustrasinya. Penginputan kerusakan bangunan dari PUPR ke dapodik. Ya, ini adalah yang kita inputkan ke dalam form kerusakan bangunan. Hanya 3 ya, fondasi, struktur, atap. Ya, 3 ini yang kita inputkan dalam form bangunan. Sementara kerusakan yang kita input ke dalam form kerusakan ruang itu kita mulai dari nomor 4 sampai 8. Plafon, dinding, lantai, utilitas, finishing. Ya. Inilah tadi. Dan terakhir adalah terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya adalah jadi kita operator memang harus serba bisa, harus serba tahu. Ya. Tugas kita bukan hanya menginput data, tetapi kita harus menjadi seorang tenaga teknis ya atau teknik sipil ya. Kita juga harus bisa menghitung kerusakan-kerusakan bangunan yang ada di sekolah kita. Itulah tugas kita sebagai operator. Karena muara dari semua data di sekolah adalah ke dapodik. Itu tadi. Jadi untuk mempermudah kita bekerja, yang pertama adalah yang harus kita persiapkan adalah form kerusakan yang kita download dari Kementerian PUPR ya. Jadi setiap bangunan itu kita hitung berapa ruangan yang ada di sekolah kita. Contoh ada 10 ruangan, berarti ada 10 form ya. Ada 10 form yang harus kita siapkan. Karena setiap ruangan pasti berbeda-beda karakter kerusakannya. Jadi itulah tugas kita sebagai operator dapodik ya. Jadi ayo kita perbaiki data kita lagi, apalagi data desa pras yang kemungkinan atau mungkin selama ini ya kita belum ada sosialisasi cara perhitungan kerusakan-kerusakan yang terjadi di sapras sekolah kita. Ya, mari kita perbaiki data kita lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan ada hikmahnya. Ada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima suatu hari nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sharing ya. Ini hanya sharing. Tentunya banyak kekurangan ya Bapak Ibu semuanya. Jika ingin file panduan perhitungan kerusakan ini, Bapak Ibu bisa melihat di deskripsi video kami ini. Ada akan kami tampilkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.